Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penonton di rumah dimanapun Anda berada. Dalam podcast kali ini kita akan membahas sebuah buku lagi ya Pak? Iya, betul. Ya, pendidikan dan pengamalan Pancasila. Iya. Ya. Dari buku ini bisa saya ambil, pendidikan dan pengalaman Pancasila sudah seharusnya dilakukan, ditanamkan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti kesadaran bernegara dan berbangsa. Tidak hanya dalam kertas atau buku mata pelajaran, pendidikan Pancasila sudah seharusnya sampai kepada tahap pengamalan kebangsaan. Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Adapun pembukaan Undang-Undang 1945 yang di dalamnya memuat nilai-nilai Pancasila menganut 4 pokok pikiran yang bila mana dianalisis maknanya yang terkandung di dalamnya tidak lain adalah merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Adapun buku ini ditulis oleh Bapak Dr. Sumarto SO, baca gelar apa? Iya, silakan. Ya. Bapak Dr. Sumarto SOS MPDI merupakan salah satu dosen yang ada di IAIN Curug. Untuk selanjutnya mungkin akan dibahas oleh sang penulis. Boleh Oke. Pak, silakan Siap. boleh direview bukunya Pak. Betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat podcast dimanapun Anda berada, sahabat podcast literasi kita IAIN Curug, terima kasih kepada sahabat Fahrizal Harap, mahasiswa Prodi HTN Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Curug, yang tadi sudah menyampaikan pengantar tentang isi buku yang akan kita bahas pada malam hari ini. Buku ini berjudul Pendidikan dan Pengamalan Pancasila. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Buku Literasiologi Indonesia. Selanjutnya, sahabat podcast literasi kita dimanapun Anda berada, dan sahabat Fahrizal, buku Pendidikan dan Pengamalan Pancasila tidak hanya ditulis oleh saya sebenarnya. Jadi buku ini ditulis oleh banyak penulis yang berasal dari kampus UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Jadi ketika itu saya mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila di kampus sebelumnya. Sebelum saya di IAIN Curug, saya mengajar di kampus UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, dan kami bersama mahasiswa membuat buku ini. Berarti ini hasil sama mahasiswa Bapak di sana. Betul. Oh iya, Pak. Ini kolaborasi antara dosen dan mahasiswa mata kuliah Pendidikan Pancasila, sehingga lahirlah buku ini, sahabat podcast literasi kita yang Curug. Bila kita melihat isi buku ini, sahabat podcast literasi kita, di sini ada pengantar ya dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi pada tahun 2019 ya, tepatnya pada bulan Januari, yaitu oleh Bapak, sekarang beliau sudah profesor, yaitu Profesor Dr. M. Subhan MAG. Selanjutnya di daftar isi ya, sahabat podcast literasi kita, banyak kita membahas tentang kajian-kajian yang berhubungan dengan pendidikan Pancasila. Yang pertama kita membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika. Jadi Pancasila ini sebagai landasan ideologi, sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara,
Kemudian Pancasila juga sebagai sistem etika. Jadi etika ini sahabat literasi kita, etika itu bermakna nilai dan norma. Jadi sesuatu perbuatan yang baik yang didasarkan dengan nilai dan norma. Norma agama, norma adat istiadat, norma hukum. Pancasila sebagai sistem etika ini mencakup hal tersebut, mulai dari nilai, mulai dari norma, sehingga perilaku yang kita lakukan itu memang berdasarkan Pancasila. Yang tentu Pancasila tadi memiliki sistem etika, adanya nilai, adanya norma. Kemudian kalau kita kaji dalam filsafat umum ya, kita ada belajar tentang etika juga. Di situ memang jelas etika itu sesuatu perbuatan ataupun perilaku yang memiliki nilai dan norma, baik dia norma agama, adat istiadat, hukum. Kemudian nilai itu atau value itu sesuatu yang bisa menjadi sumber keteladanan sebenarnya, keteladanan. Jadi kita sebagai seorang warga negara itu harus menjadi orang yang memiliki keteladanan bagi orang lain. Itu bagian dari sistem etika. Itu yang dibahas dalam buku ini. Selanjutnya yang kedua, sahabat Fahrizal, yang dibahas di dalam buku ini yaitu tentang masalah masyarakat di era modern. Sahabat literasi kita, apa permasalahan masyarakat di era modern? Ya tentu banyak ya. Banyak sekali. Tentu banyak sekali sahabat Fahrizal. Salah satu diantaranya adalah sekarang banyak muncul informasi bohong, hoax. Itu permasalahan masyarakat di era modern ini. Jadi ketika ada pesan kita terima, misalkan di grup WA kita, jangan langsung kita teruskan kepada teman-teman kita. Harus kita cek terlebih dahulu apakah memang informasi itu benar atau tidak. Jadi itu penting, karena kalau kita menyampaikan ataupun meneruskan pesan-pesan yang tidak memiliki kebenaran, berarti kita menyebarkan berita bohong gitu kan. Jadi jangan asal menyebarkan informasi, tapi kita harus cek. Itu salah satu contoh permasalahan masyarakat di era modern ini. Ada lagi bermedia sosial, ini juga permasalahan masyarakat di era modern ini. Apa masalahnya di media sosial? Kita contohkan di Facebook. Jangan sampai kita memposting baik dia teks ataupun gambar ataupun video sebelum kita merasa itu baik gitu. Misalkan kita sedang belajar atau kita sedang berfoto di suatu tempat. Kita berfoto di suatu tempat, dalam pikiran kita layak dah baik foto tersebut diposting di Facebook tadi. Jadi harus memang betul ya dipikirkan dulu sebenarnya. Jangan asal posting gitu aja. Jangan asal posting begitu saja, sahabat Fahrizal, sahabat podcast literasi kita. Jadi memang harus dipertimbangkan. Kalau dalam istilahnya itu adalah sebelum memposting sesuatu dipikirkan terlebih dahulu manfaatnya apa. Ditelaah dulu. Betul. Apa isinya? Ditelaah dulu. Baik. Jadi jangan dikit-dikit posting, dikit-dikit posting tapi nggak memiliki unsur manfaat gitu. Jadi akhirnya sia-sia kan. Apalagi nanti muncul komentar-komentar yang negatif dari orang lain. Nah itu semakin memperparah sebenarnya. Nah itu dua contoh permasalahan masyarakat di era modern, sahabat Fahrizal, kemudian sahabat podcast literasi kita dimanapun Anda berada. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir ya, karena ini sudah larut malam sebenarnya. Sudah larut malam. Nanti kita bahas lagi isi buku ini, insya Allah ya. Insya Allah. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai pendidikan moral di era
globalisasi. Jadi sebenarnya berkaitan dengan yang pertama ya dan yang kedua. Karena sebenarnya bila berbicara tentang pendidikan kewarganegaraan itu erat kaitannya berbicara dengan Pancasila. Karena warga yang baik adalah warga yang memiliki landasan ideologi Pancasila. Warga yang baik memiliki pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila. Sesuai dengan Pancasila tuh. Betul, sesuai dengan Pancasila, sahabat Fahrijal, sahabat podcast literasi kita. Mulai dari nilai ketuhanan, kemudian nilai keadilan, nilai musyawarah, nilai persatuan. Jadi harus memuat nilai-nilai tersebut, yang mana nilai-nilai itu bersumber dari Pancasila. Jadi warga yang baik adalah warga yang berpancasila. Kemudian pentingnya apa? Ya pentingnya itu sebagai apa ya? Pendidikan moral sebenarnya ya, pendidikan moral. Karena di era globalisasi ini, di era revolusi industri 4.0 dan sekarang memasuki era society 5.0, di mana Jepang ya sudah memasuki era society 5.0. Kita dihadapkan dengan kecanggihan teknologi. Kita dihadapkan dengan kemanjaan dengan adanya teknologi. Mulai dari makanan, minuman bisa tersedia dengan instan. Kehadiran dengan media sosial sekarang ini, Facebook, Instagram memudahkan orang untuk berjualan. Untuk menjaga itu baik, untuk adanya aturan, kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila tadi. Dan itu pendidikan moral yang sangat penting. Misalkan tadi bermedia sosial, Facebook kita jualan kan sahabat Fahrijal. Ya tentu kita jualan itu yang harus yang baik gitu kan. Misalkan jualan apa? Jualan baju gitu salah satu. Jualan baju. Ya, kalau kita jualan baju misalkan di media sosial, kita harus jujur kan. Jangan kita posting baju yang bagus misalkan. Ketika ada orang beli tidak sesuai ekspektasinya. Betul. Ya, jadi gambar yang kita posting, jualan gambar yang kita posting di Facebook itu tidak sesuai dengan barang yang kita kirim. Berarti dia tidak memiliki nilai-nilai Pancasila tadi. Karena nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai moral sebenarnya, pendidikan moral bagi kita. Jadi kecanggihan teknologi di era globalisasi ini harus direm sebenarnya. Direm bukan kecepatan teknologinya, karena teknologi itu akan semakin lama semakin berkembang kan, maju dia semakin pasti. maju. Tapi yang perlu direm itu adalah kita rem dengan ya pendidikan moral tadi berbasis nilai-nilai Pancasila. Saya pikir itu penting ya, sahabat Fahrijal dan sahabat literasi kita, podcast literasi kita dimanapun Anda berada. Saya pikir untuk malam ini itu yang kita bahas, sahabat Fahrijal. Nanti kita bahas lagi di bagian selanjutnya. Karena di buku ini ada banyak kalau kita lihat ini ada banyak nih sahabat podcast literasi kita. Ada 23 pembahasan yang baru kita bahas. Baru tiga. Yang pertama tadi Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua masalah masyarakat di era modern. Dan yang ketiga pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai pendidikan moral di era globalisasi. Demikian dari saya sahabat Fahrijal sebagai host. Baik. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti cukup sekian dulu podcast kita malam ini. Iya. Mumpung sudah larut malam. Jam sudah menunjukkan pukul 9:30 ya. Iya betul, 9:30. Sebenarnya larut malam tidak juga sih. Ya cuman ya agak letih juga nih dari pagi sampai malam belum pulang ke rumah. Nanti dikira Bang Toib pula kita kan. Enggak pulang-pulang. Silakan closing dari sahabat Fahrijal. Baik, kami tutup podcast kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tagline kita nih, sahabat Fahrijal. Jadi podcast literasi kita yang curug. Iya. Tagline-nya apa? Mendunia dengan literasi kita gitu. Oh, sebagai jargon. Iya, sebagai jargon. Nah, jadi coba kita ulangi. Podcast
podcast literasi kita yang curug mendunia dengan literasi kita. Mendunia dengan literasi kita. Nah, oke, coba Bisa kita coba, Pak. kita coba dulu ya. 1 2 3. Podcast literasi kita Indonesia. Mendunia dengan literasi kita. Jadi gini, ini lambang literasi. Nah, gini. Sip. Oke, sip. Silakan. Baik, Kita cukupkan aja ya. kita cukup. Iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.